Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam, yang telah mendidik alam, yang telah mengatur alam jagat raya ini, kemudian diserahkan kepada penerusnya secara rohani, yaitu kepada al-ulama warasatul anbiya. Jamaah Zakat Torik dimanapun berada, di pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah atas pemberian nikmatnya kepada kita. Dalam kehidupan ini ada senang, ada susah, ada miskin, ada kaya, ada tinggi, ada pendek. Jadi perjalanan manusia ini memang berbeda-beda. Itulah warna-warni kehidupan manusia. Ketika ulama-ulama itu mengajarkan kepada kita, khususnya ulama-ulama sufiyah, bahwa dalam kehidupan ini kita harus berdasarkan ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifat. Ya Tuhanku, Engkau adalah tujuanku, ridhomu yang aku cari. Berilah kepadaku untuk mengenalmu dan mahabbah kepadamu. Atini mahabbataka wa ma'rifataka, berikanlah kepadaku untuk mencintaimu dan mengenalmu. Ini tujuan hidup yang diajarkan oleh guru-guru sufiyah, bahwa yang kita cari ridhonya, bukan apa-apa. Tapi untuk mencapai ridhonya, tentu kita harus berusaha dan berproses mencarinya. Karena kalau kita dengan sendiri mencari ridhonya, ridho Allah, itu nggak ketemu. Di mana ridho Allah ini, kerelaan Allah ini ada dititipkan kepada seorang hamba-hambanya yang soleh. Kalau dalam ajaran sufiyah itu seperti firman Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Radhiyallahu anhum, Allah ridho, Allah rela, Allah senang, anhum, terhadap mereka. Siapa mereka itu? Para aulia Allah, para orang-orang soleh. Waradu anhu, dan orang soleh, para aulia Allah, para rijalul ghaib, para nuqoba, nujaba, ruqoba, budala, autadal, autadal, arbah, imana kutubu, wapardu, wa umanau. Mereka pun senang ketika pangkat yang Allah katakan radhiyallahu an. Makanya dalam penyebutan guru-guru kita, seperti kita menyebutkan guru besar Torekoh kita, Syekh Ahmad Khotib Sambas, maka yang mendengar muridnya harus mendoakan radhiyallahu anhu.
Allah telah ridho kepadanya. Ketika kita berdoa radhiyallahu anhu kepada ketika guru besar kita Syekh Ahmad Khatib Sambas, penyebar Thariqah Qadha wa Naqsaband di Indonesia, ucapan kita itu mendoakannya Allah ridho kepadanya, maka turun keberkahan itu. Nah, murid-murid Thariqah dianjurkan seperti itu. Ketika kita menyebutkan Syekh Abdul Karim Tanara Banten, maka si murid pun harus yang mendengarnya radhiyallahu anhu. Ketika kita menyebutkan Syekh Solihun Benteng, murid yang mendengarnya radhiyallahu anhu. Ketika kita menyebutkan, ada yang disebutkan guru kita yaitu Syekh Abdul Khair Liao Jambu, maka murid yang mendengar radhiyallahu anhu. Sampai guru kita Syekh Abdul Rahman, ketika disebutkan namanya kita ucapkan radhiyallahu an. Jadi itu keberkahan turun karena si murid mendoakan gurunya, dan pangkat radhiyallahu anhu itu memang mereka memperoleh secara derajat ruhani. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho terhadapnya, mereka ridho kepada Allah. Artinya apa? Ketika mereka puncak ruhaninya, puncak ibadahnya, puncak amalnya yang sudah mempanakan semua kepada Allah, seperti guru besar kita Syekh Ahmad Sambas, seorang pencetus pendiri Thariqah Qadha wa Naqsabandiyah, itu enggak sembarangan mengatakan radhiyallahu anhu. Kita tahu Syekh Ahmad Khatib Sambas merupakan ulama yang berasal dari Kalimantan Selatan. Sambas. Beliau adalah memiliki derajat rohani sekalipun raga dan jasanya asli orang Indonesia. Tapi beliau mendapat amanah dan mandat dari Syekh Sultan Al-Syekh Abdul Qadir secara rohani untuk menyebarkan ajaran Thariqah Qadha wa Naqsabandiyah. Pertama kali yang harus disampaikan ajaran kalimat la ilaha illallah malatalkin bayat zikir, ajaran Thariqah ini, yaitu ke daerah Serang, Banten. Beliau berdakwah dengan menuntun, menalkin kalimat la ilaha illallah, zikir jahar, zikir khofi, zikir siriknya diajarkan di daerah Serang. Kemudian beliau pulang lagi ke Mekah, diteruskan sama muridnya Syekh Abdul Karim Tanara Banten, sama mengajarkan murid-muridnya, yaitu zikir jahar, zikir khofi, zikir sirik, khotaman. Sampailah ajaran itu kepada guru kita, murid dari Syekh Abdul Karim Tanara Banten, yaitu Syekh Solihun Benteng. Beliau pun ajaran dengan talqin bait zikir la ilaha illallah, zikir jahar, zikir khofi, zikir sirri, khotaman, manakiban, dan sampai pula ke guru kita Abah Khair Liao Jambu, ajarannya sama talqin, yaitu zikir jahar, zikir khofi, zikir sirri, khotaman, dan manakiban. Sampailah ke guru kita Syekh Abdul Rahman, ajaran itu yaitu harian, mingguan, bulanan, yaitu ajaran zikir harian la ilaha illallah, mingguan khotaman, bulanan manakiban, maka hukumnya fardu ain bagi setiap murid di bawah bimbingan Syekh Abdul Rahman. Nah, setelah dari guru-guru tadi, mereka memiliki gelar radhiyallahu anhu, itu enggak sembarangan. Nah, itulah yang kita harus cari, ridho Allah, ilai anta maksudi wa ridho kamatlubi, dalam kehidupan ini. Tapi kita belum bisa mampu seperti ucapan yang kita ngikuti apa yang ditiru, apa yang diajarkan guru, kemudian kita menirukannya dengan lisan kita. Ilahi anta maksudi wa ridho kamatlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Tuhanku, Engkau adalah tujuanku, Engkau adalah tujuanku, ridhomu yang aku cari,
berilah aku untuk mencintai dan mengenal. Ini perlu proses. Ini karena apa yang kita baca Ilahan Tamaksudi itu kemampuan guru-guru kita. Nah, sebagai murid, bisanya kita mesti nyantelkan ruh kita. Ruh kita kepada guru-guru kita yang sudah dapat ridhonya tadi. Ridhonya Allah. Anta maksudinya benar ke Allah. Kalau kita murid-murid harus menyantelkan itu yang disebut rabithah murs. Untuk mencari ridho Allah itu kita nggak bisa. Maka di dalam tarekat itu mencari ridho Allah sebagai sebuah prinsip kehidupan. Engkau adalah tujuanku, ridhomu aku cari. Kita nggak mampu. Itu ucapan guru yang dipinjamkan kepada kita karena kita nggak mampu sadar sebagai murid. Itulah di dalam tarekat ada yang disebut rabithah mursid. Rabithah secara bahasa mengikatkan hati ruhani seorang murid kepada mursidnya. Atau rabithah mursid itu membayangkan wajah guru dalam berzikir jahar, khofi, siri maupun khotaman. Karena rabithah mursid di dalam tarekat itu penting. Bahkan kata Syekh Sultan Al-Syekh Abdul Qadir Jilani bahwa rabithah itu lebih utama daripada zikirnya. Maka di dalam tarekat itu yang pertama pana itu harus pana pil mursid. Pana pil mursid. Pana kepada guru mursidnya. Artinya pana pil mursid itu apa? Semua kehendak si murid, semua keinginan si murid itu disandarkan kepada keinginan guru. Kalau dalam bahasa hadisnya innamal a'malu bin niat, bahwasanya amal-amal itu tergantung niat. Kalau disyarat innamal a'malu bin niat, amal itu tergantung niatnya, tergantung sendirinya. Itu tujuannya nafsu dia. Tapi di dalam ajaran toreko bahwa si murid itu ketika melakukan amal itu imal al-niat itu niatkan kehendak awal, kehendak guru, niat guru disandarkan kepada guru, kepada himmah niat, himmah gurunya. Itu akan semua perkara yang susah jadi mudah. Nah, disinilah yang kita harus sadar bahwa kemampuan murid itu belum sampai untuk mencapai, meraih ridho Allah, maupun kata-kata anta maksudi, engkau adalah tujuanku, kita belum mampu. Karena belum mampu itu diperintahkan kita rabithah mursid kepada mursyid kita, kepada guru kita. Ketika ilahi anta maksudi, secara syariat benar ya Tuhanku, anta maksudi, engkau adalah tujuanku, niatku, keinginanku. Hanya Allah. Benar ucapan itu, warido kamat lubi. Ridomu yang aku cari. Benar. Enggak salah. Itu enggak salah, benar semua. Cuma kita belum mampu. Karena belum mampu, di situ rabithah mursid yang dibayangkan ilahan tamaksudi, inta maksudinya kita ke guru dulu, ke syekh mursid kita. Kita murid Syekh Abdurrahman, ya ke Syekh Abdurrahman. Nah, semua di toreko seperti itu. Warido kamat lubi, ridho yang aku cari. Kita belum mampu, kita rabithah mursid kepada mursid kita. Warido kamat lubi, karena para guru mursid Syekhna al-Mukarram, mereka sudah mampu anta maksudi warido kamat lubinya kepada Allah. Kita belum mampu. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Setelah Allah, ya bahasa syariatnya, engkau tujuanku ridho mau kau cari. Nah, kita cuma pengen diberikan apa? Kemampuan mencintai Allah, mengenal Allah. Kita belum sampai. Karena kita belum sampai sadar sebagai murid, maka ilmu rabithah mursidlah diperlukan, yaitu kita rabithah mursid kepada guru kita. Kita mencapai mahabbah guru dulu, mencapai marifat guru dulu, baru kita
akan sama seperti guru-guru kita yang sudah mencapai ridho Allah, yang sudah mencapai maksudullah, yang sudah mencapai mahabbah kepada Allah, marifat kepada Allah. Maka inilah ajaran Torekoh yang dikedepankan adalah adab. Makanya ajaran Syekh Abdurrahman salah satunya kita diajarkan dalam Robitoh Mursyid itu ilmu guru, amal guru, marifat guru, adab guru. Ilmu yang kita punya dari guru, amal yang kita lakukan itu yang hakikat yang mengamal adalah guru. Kemudian marifat guru, mengenal guru dulu sebelum ke Allah ke Rasul. Yang terakhir adalah adab guru. Nah, ketika kita menggunakan dengan 4 warisan tadi dalam beribadah kepada Allah, usul kepada Allah, zikir kepada Allah, itu dikedepankan adalah Robitoh Mursyid. Mudah-mudahan bermanfaat di pagi hari ini, karena pada pagi hari ini ada pilkada serentak. Ustaz Jaka Tarik insya Allah akan mencoblos di Pondok Pinang, karena domisilinya masih di Pondok Pinang. Kita doakan mudah-mudahan pemimpin-pemimpin daerah yang serentak diberikan kemampuan untuk bisa amanah dalam mengemban amanahnya sebagai pemimpin masyarakat, karena pemimpin masyarakat itu akan diminta pertanggungjawaban. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Engkau adalah pemimpin, setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Ketika menjadi pemimpin zalim, maka pemimpin yang zalim tadi nanti balasannya di akhirat adalah api neraka. Dan kita berdoa mudah-mudahan acara pilkada di serentak seluruh Indonesia ini membawakan berkah, tidak hujan, dan memberikan ketenangan, tidak ada hura-hara, semua tenang dan lancar. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui channel Jaka Tarik 165 ini, dengan barokah karomah Syekh Abdurrahman maupun guru-guru mursyid kita, mudah-mudahan acara pilkada serentak di Indonesia aman, dan mudah-mudahan Indonesia makmur, dan mudah-mudahan presiden baru ya, selamat kepada Pak Prabowo dengan Gibran Bumi Raka Bumi. Setelah jadi terpilih jadi presiden baru, wakil presiden baru, begitupun Jakarta Selatan pengen memilih daripada gubernur, yang mudah-mudahan ini menjadi salah satu awal kemajuan tonggak bahwa Jakarta maupun seluruh Indonesia ini menjadi makmur. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimat, Allahumma ya dafiyal baliyat, Allahumma ya rafiyal darajat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya mujibu da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nggak usah ikut bandel.